Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan disampaikan salah satu uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas. Jadi seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya, yaitu tutorial analisis berganda pakai views, dan diketahui bahwa variabel independen ada yang berpengaruh. Namun sebenarnya ketika kita mau melakukan regresi tersebut, kita terlebih dulu harus memenuhi uji asumsi klasik. Dan di video ini salah satunya adalah uji normalitas. Bagaimana cara melakukannya? Nah, mari kita ambil data yang sama dengan analisis regresi berganda pada views. Di sini ada 4 variabel independen dengan observasi sebanyak 50. Perhatikan nama sheetnya adalah data awal. Nah, ini kita import file pada data awal tadi. Nah, ini sudah benar ya, sheetnya data awal, kemudian next, dan kemudian finish. Di sini observasi 50 dan cross section. Yes. Kemudian di estimate. Ini tahapan dalam regresi berganda pada views. Masukkan Y, C, X1, X2, X3, X4. Nah, kita sudah mengestimasi. Seperti disampaikan sebelumnya, ada variabel independen yang signifikan. Namun kita belum tahu apakah data ini sebenarnya berdistribusi normal atau tidak. Untuk mengetahuinya, klik view. Dan di sini residual diagnostic. Kenapa residual? Karena yang dicek distribusi normal atau tidak adalah residualnya. Setelah klik ini, lalu klik histogram normality test. Nah, untuk tahu apakah dia berdistribusi normal atau tidak, langsung lihat di bawah ini Jark-Bera dan nilai probability-nya. Apabila di bawah 0,05 dengan asumsi alfa yang kita pakai 5%, maka data berdistribusi tidak normal. Sebaliknya, kalau ini di atas 0,05, maka data berdistribusi normal. Untuk kasus video ini, probability-nya di bawah 0,05. Oleh karena itu, kita tidak bisa melanjutkan ke analisis regresi. Ini harus diselesaikan dulu bagaimana caranya supaya data berdistribusi normal. Nah, tahap pertama yaitu transformasi data. Jadi asumsinya kenapa tidak berdistribusi normal? Karena sebaran datanya sangat bervariatif. Ada yang sangat tinggi atau mungkin ada yang sangat rendah. Untuk merapatkan sebaran data itu digunakan transformasi data. Ini kita close dulu. Ini kita close. Kita balik ke data. Nah, ini adalah data asli. Kemudian kita transformasi data menggunakan logaritma natural. Caranya adalah sama dengan len, buka kurung, klik pada data awal, enter, dan itu tinggal di drag ke samping maupun ke bawah. Nah, kita sudah punya data untuk transformasi datanya. Lalu kita lakukan estimasi lagi di views. Import from file, desktop, ambil datanya, dan ini sheet len sesuai ya dengan Excel-nya. Kemudian klik next, cross section observasi 50, finish, dan yes. Nah, kita estimasi len Y, C, len X1, len X2, len X3, dan len X4. Klik OK. Nah, langsung klik view dan residual diagnostic untuk cek apakah berdistribusi normal atau tidak. Nah, jawabannya berdistribusi normal karena nilai probability-nya di atas 0,05. Begitu. Jadi pertanyaannya adalah, ketika ini sudah 0,05, apakah hasil dari transformasi data tadi ada variabel independen yang masih signifikan? Kita cek. Quick estimate equation len Y, C, len X1, len X2, len X3, dan len X4. Oke, salah, ini harusnya len X4.
Nah, ini adalah hasil regresinya. Ternyata tidak ada yang signifikan. Jadi tadi pertama pakai data asli itu signifikan, tapi data sebenarnya tidak berdistribusi normal. Oleh karena itu kita lakukan transformasi data agar data berdistribusi normal. Nah, sekarang data sudah berdistribusi normal pakai logaritma natural tadi, tapi tidak ada variabel independen yang berpengaruh. Oleh karena itu kita lanjut ke tahapan lainnya, yaitu mengecek apakah ada data outlier atau tidak. Ini kita close. Nah, ini transformasi data sudah, ternyata ada variabel independen yang belum ada yang signifikan, kemudian kita cek outlier. Nah, ini cara mengeceknya. Untuk detailnya silahkan klik video ini mengenai cara cek data itu outlier atau tidak. Nah, bagaimana cara mencarinya? Pertama, ini adalah data asli, kemudian dicari nilai rata-rata dan standar deviasi dari masing-masing variabel. Nah, kemudian ini dicontohkan sama dengan standardize, buka kurung, datanya, titik koma, nilai min, titik koma, nilai standar deviasi. Enter. Nah, ini kita kunci, kemudian di drag ke bawah. Nah, ini sudah ketahuan begitu. Di sini ada yang outlier. Ini adalah resumenya setelah dicek. Nah, ternyata yang outlier itu adalah observasi ke-9, observasi ke-17, kemudian observasi ke-23 dan observasi ke-28. Kalau dicek data awalnya yang 9 itu, nah ternyata angkanya relatif besar begitu, 3,3 M, di saat yang lainnya rata-rata mungkin di bawah 2 M. Nah, ini data setelah cek outlier. Kemudian data ini yang 9, 17, 23, 28 kita keluarkan. Sehingga bisa lihat di sini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 langsung 10. Dan jumlah observasinya tidak lagi 50. Nah, jumlah observasinya ada 46. Nah, dari data tadi ini kita sudah tahu bahwa perlu dilakukan transformasi data. Maka sama, data yang sudah dicek outliernya sudah dibuang ini, kemudian ditransformasi data menggunakan logaritma natural. Ini. Nah, begitu juga untuk yang lain, tinggal di drag. Nah, data pada sheet learn data analisis ini yang kita pakai untuk ngecek kembali apakah berdistribusi normal atau tidak. Dan yang kedua, adakah variabel yang signifikan. Import file. Nah, ini sheetnya adalah learn data analysis. Sudah sesuai, klik next, next, next. Lalu di sini observasi ada 46, sudah oke, finish. Yes, dan ini quick estimate equation, masukkan len y konstanta, len x1, len x2, len x3, dan len x4. Kemudian klik OK. Nah, di sini kita sudah mengetahui bahwa dengan observasi 46 ini ada variabel yang signifikan, itu len x3 begitu. Nah, kemudian apakah berdistribusi normal atau tidak? Jawabannya adalah berdistribusi normal. Nah, jadi sudah berdistribusi normal dan tadi sudah kita lihat, oh ada variabel yang signifikan. Itu untuk uji normalitas. Sampai bertemu pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.